Adek kenapa? Aku sedih. Sedih kenapa? Aku mau ibadah, tapi aku maunya ibadah di gereja. Aku tidak mau ibadah di online. Jangan gitu. Kan ini masih situasi pandemi. Jadi kita belum bisa ibadah di gereja. Kita ibadahnya secara virtual atau secara online. Kita harus tetap semangat ya. Kita harus tetap bersukacita karena kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? harus siap dong. Iya, betul sekali. Yuk kita sapa-sapa dulu yuk teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah. Ayo. Yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Helen. Dan saya, Kakak Asih. Apa kabar adik-adik dan teman-teman semua? Pasti luar biasa. Dan sehat. Betul sekali. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Yuk, kita bersiap-siap yuk. Sudah mandi kan? Pasti sudah. Sudah mandi, sudah wangi, sudah pakai baju yang rapi. Kita siap-siap ada di depan TV atau di depan komputer atau di depan HP. Kita siap-siap untuk beribadah hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah pertemukan kami dalam ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau berikan kami kesehatan sehingga kami tetap bisa beribadah secara virtual. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkatilah hati, pikiran, mulut dan juga telinga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Teman-teman kami yang sedang ada acara, kiranya Tuhan Yesus juga menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Helen, masih sedih gak? Enggak. Sudah bahagia ya? Iya. Yuk, kita mau ajak adik-adik dan teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau ajak adik-adik dan teman-teman supaya lebih semangat lagi mengikuti ibadah. Kita mau tepuk semangat. Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Yeay, makin semangat nih mengikuti ibadahnya. Yuk, kita sekarang mau mengangkat satu pujian. Kita mau bersama-sama bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia.
ngomong boleh nggak? Boleh, mau tanya apa? Emangnya persembahan untuk Tuhan itu cuma hanya uang, bentuknya uang? Oh, tentu tidak. Adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, persembahan untuk Tuhan itu bentuknya tidak hanya uang, tapi kita juga bisa mempersembahkan talenta yang ada pada diri kita. Contohnya nih, misalnya adik-adik bisa bernyanyi. Nah, atau adik-adik rekaman menyanyi untuk ibadah online. Terus tugas pelayanan berdoa untuk ibadah online. Itu juga salah satu bentuk persembahan untuk Tuhan. Dan yang terpenting, kita harus memberikan persembahan dengan hati yang suka. Kita. Betul. Dan juga dengan sukarela. Ya. Nah, saatnya tiba kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita ya. Sebelumnya, kita akan mendengarkan ayat persembahan dulu. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening yang ada di layar. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami sudah memberikan persembahan. Semoga berguna untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman
sebel kenapa? Waktu itu ya aku inget Jacob itu botol minumnya jatuhin ke buku aku, jadinya aku nggak bisa nulis. Terus itu dia malah kado. Oh, terus buku tulis kamu jadi basah. Iya, Jacob itu kan teman sekolah kamu ya? iya. Oh, Jacobnya minta maaf nggak? Enggak, malah ketawa dong. Oh, terus kamu gimana? Jadinya ya kalau mau PTM lagi, aku bakal botol minum aku tumpahin ke buku Jacob sampai nggak bisa nulis juga. Aduh, kamu mau balas dendam ke Jacob? Iya. Waduh, gawat. Itu bukan sikap anak Tuhan yang baik ya. Adik-adik dan teman-teman, jangan ditiru ya yang seperti itu ya. Kita mau belajar jadi anak Tuhan yang baik dan taat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ayub. Ayo kita dengarkan. Ayo. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi nih dengan Kakak Ayub. Dan Kakak Ayub mau bawakan firman Tuhan untuk hari ini. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami semua berkumpul untuk ibadah di ruang YouTube ini ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita persiapkan Alkitab kita. Ayat yang kita akan baca terambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 15. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 15. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra,
dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hayo, siapa yang di sini pernah berantem atau bertengkar sama kakaknya, atau sama adiknya, atau sama teman-teman adik-adik sendiri? Terus, apa yang terjadi ketika kita sedang berantem atau bertengkar itu dengan mereka? Apakah adik-adik masih mau berteman dengan mereka? Atau adik-adik malah menjauhi? Atau adik-adik malah musuhi mereka? Kalau kakak sendiri sih pernah berantem atau bertengkar gitu. Tapi kalau kakak sendiri, kakak nggak jauhi mereka semua. Tapi kakak masih mau berteman dengan mereka, masih baik sama dengan mereka, dan masih maafkan mereka. Adik-adik, hal ini juga sama seperti sebuah cerita tentang keluarga yang saling mengampuni. Kira-kira siapa ya keluarga ini? Ya adik-adik, ini dari kisah Yusuf. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf itu lahir di tanah Kanaan, tetapi dia tinggal di Mesir. Dan Yusuf itu sangat dikasihi oleh Yakub, saudaranya, sehingga Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah atau baju yang panjang sampai ke lutut. Adik-adik, jubah itu sangat indah dan bagus. Dan hal ini juga yang membuat ke-10 kakak laki-lakinya itu menjadi cemburu dengan mereka, dengan Yusuf. Kecemburuan ini semakin parah ketika Yusuf memiliki mimpi yang khusus, mimpi yang spesial atau istimewa, di mana semua saudaranya itu berlutut kepadanya. Suatu hari ketika saudara-saudaranya itu sedang menjaga dan juga memelihara hewan ternak, domba ayah mereka, Yusuf dipanggil oleh Yakub untuk melihat bagaimana keadaan atau situasi di sana. Oleh karena itu, Yakub dan juga Yusuf melihat mereka semua ternak domba. Tetapi adik-adik, saudara-saudara ini malah mengambil kesempatan untuk membuang atau menyingkirkan Yusuf, atau juga menjauhi Yusuf. Oleh karena itu, saudara-saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam lubang dan kemudian menjual Yusuf sebagai pembantu kepada beberapa pedagang. Beberapa pedagang yang kebetulan lewat di sana. Untuk menyembunyikan semua ini dari ayah mereka, mereka membohongi ayah mereka dan berpura-pura bahwa Yusuf itu telah dibunuh oleh binatang buas. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Yusuf menjadi pembantu di Mesir, namun Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Tuhan selalu bersama-sama dengan Yusuf. Ia terus diberkati, dan meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, Yusuf tidak pernah menyerah adik-adik. Yusuf tetap semangat, tetap berjuang, dan pada akhirnya Yusuf menjadi kepercayaan Firaun setelah melihat mimpi dari Firaun itu sendiri. Adik-adik, melalui mimpinya itu bisa kita lihat adik-adik bahwa nanti akan datang masa kejayaan dan masa kelaparan di Mesir. Oleh karena itu, Firaun meminta Yusuf untuk membantunya mempersiapkan diri menghadapi masa-masa kelaparan itu di Mesir. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu kemudian tibalah masa-masa kelaparan di seluruh negeri. Dan ternyata adik-adik, hal ini juga yang dialami oleh Yakub dan saudara-saudaranya itu,
yang telah membuang Yusuf. Oleh karena itu, pada akhirnya Yakub menyuruh dan memerintahkan kepada saudara-saudara lainnya untuk pergi ke Mesir. Dan mereka mengira bahwa di Mesir punya banyak makanan dan juga minuman. Maka Yakub menyuruh mereka semua untuk ke Mesir untuk membeli makanan dan untuk menyimpan makanan dan minuman untuk keluarga mereka. Akhirnya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaranya itu pergi ke Mesir. Dan dalam beberapa waktu kemudian, mereka telah sampai di Mesir. Tapi adik-adik, mereka bertemu dengan Yusuf. Ya adik-adik, mereka bertemu dengan Yusuf di Mesir. Tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Kenapa begitu? Walaupun mereka tidak mengenal Yusuf, tapi adik-adik, Yusuf itu sendiri mengenal mereka, adik-adik. Yusuf mengenali saudara-saudaranya yang datang ke Mesir. Bahkan Yusuf memberikan mereka semua kebutuhan saudara-saudaranya itu, baik itu makanan dan juga minuman untuk mereka bawa kembali ke rumahnya. Tetapi tetap saja saudara-saudarinya itu tidak mengenal Yusuf, adik-adik. Lalu akhirnya Yusuf memberitahu kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Aku Yusuf, aku saudaramu. Apakah ayahku masih hidup?" Lalu saudara-saudaranya itu tidak bisa mempercayai hal itu, karena mereka mengira kalau itu hanyalah orang yang mirip atau bukan Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya itu bertanya, "Yusuf?" Dan pada akhirnya mereka sekarang menjadi khawatir dan juga ketakutan, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira nih, menurut adik-adik semua yang sedang menonton tayangan ini, kenapa ya saudara-saudaranya Yusuf sampai ketakutan gini, sampai khawatir? Kira-kira kenapa ya adik-adik? Ya, betul adik-adik. Jadi mereka takut itu karena mereka sudah sangat jahat. Mereka takut dan juga mereka menyesali perbuatan mereka kepada Yusuf. Adik-adik, mereka itu telah menjual Yusuf untuk menjadi pembantu atau pesuruh di Mesir. Makanya mereka khawatir, mereka takut kepada Yusuf. Mereka telah menjual Yusuf dan juga sekarang mereka berpikir bahwa Yusuf itu ingin membalas dendam kepada mereka atau marah kepada saudara-saudaranya itu di Mesir. Tapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Yusuf itu tidak marah. Yusuf itu tidak mau balas dendam. Dia nggak mau balas dendam, nggak mau marah, dan juga dia nggak mau menjauhi saudara-saudaranya itu. Lalu Yusuf berkata nih kepada saudara-saudaranya, "Datanglah dekat denganku." Dan Yusuf berkata lagi dengan sangat lembut kepada saudara-saudaranya itu, "Aku saudaranya Yusuf, saudaramu Yusuf, yang kalian jual untuk menjadi pembantu di Mesir. Tapi jangan khawatir, Tuhan terus menyertai hidupku sampai saat ini." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf itu tidak menyerah. Dia juga sangat baik kepada saudara-saudaranya meskipun ia telah dijual ke Mesir.
Tapi Yusuf masih ingat mereka. Yusuf masih mau maafkan mereka. Yusuf masih mau menerima mereka, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaranya Yusuf itu pun kaget. Dia terkejut gitu. Yusuf pada akhirnya memeluk mereka dengan mesra, dengan erat kepada saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya mereka semua berpelukan. Lalu Yusuf itu dengan senang, dia bahkan sampai menangis terharu. Dia sampai menangis dan kepada 10 saudaranya itu sangat menyesal. Saudara-saudaranya itu sangat menyesal karena perbuatan mereka kepada Yusuf, adik-adik. Tapi mereka juga senang. Senang kenapa? Karena senang kalau mereka itu diterima. Mereka itu diterima, adik-adik. Dan Yusuf itu mengampuni. Yusuf itu telah mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya itu. Lalu Yusuf menyuruh atau memerintahkan kepada saudaranya itu, kepada mereka untuk membawa ayah mereka, Yakub, dan keluarga mereka ke Mesir. Sehingga mereka semua bisa memiliki makanan dan juga minuman yang cukup. Saudara-saudara Yusuf itu pun sangat senang, adik-adik, dan dia bersuka cita. Mereka semua bersuka cita. Tapi adik-adik, sukacita yang terbesar itu yang mereka dapatkan adalah mengetahui bahwa Yusuf itu telah mengampuni mereka. Itu adalah kebahagiaan mereka, bisa mengampuni dan juga bisa memaafkan mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gimana nih dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya tadi? Seru bukan adik-adik? Pasti seru. Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah mendengar kisah dari Yusuf itu? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang tadi kita sudah berbagi pengalaman tentang kita pernah berantem atau bertengkar dengan kakaknya, adiknya, atau teman kita sendiri. Itu sama dengan kisah dari Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Jadi adik-adik, kita memiliki kakak atau adik atau teman-teman kita. Kita juga memiliki pengalaman dalam senang maupun sedih. Kita bisa bermain dengan mereka, kita pernah juga berantem tadi kan. Terus kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa bersenang-senang kepada mereka. Dan masih banyak lagi pengalaman kita semua kepada mereka semua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah dari sini adik-adik jangan marah. Adik-adik gak boleh sedih, gak boleh iri, jangan cemburu juga kepada mereka. Misalnya ketika kakak kita atau adik kita dibelikan mainan baru, tapi kita gak dibeliin, kita tidak apa-apa. Kita jangan marah kepada mereka, jangan berantem kepada mereka. Kita maafin aja mereka, kita mengampuni mereka. Atau di sekolah, ketika kita sedang berebutan, kita mengalah. Gak apa-apa, biar dia pakai dulu, habis itu kita pakai. Gitu. Jadi kita tidak boleh balas dendam, gak boleh marah. Kita harus mengampuni, memaafkan mereka, dan juga kita bisa berbuat baik kepada mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik juga tidak boleh jauh mereka ya. Jadi adik-adik gak boleh menjauh, gak boleh musuhi mereka. Adik-adik tetap dekat kepada mereka, masih mau berteman dengan mereka. Adik-adik
memberikan kasih sayang. Sama kayak Yusuf dan saudara-saudaranya itu memberikan sebuah pelukan yang mesra, menciumnya, dan juga memberikan kasih sayang yang lainnya kepada adik, kakak, atau teman kita sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak boleh membalas kejahatan. Ingat, tidak boleh membalas kejahatan, tidak boleh balas dendam, tidak boleh marah, tidak boleh iri, dan tidak boleh cemburu kepada mereka. Sama seperti kisah Yusuf tadi, ketika Yusuf dijual ke Mesir dan oleh saudara-saudaranya itu, tetapi Yusuf tidak balas dendam. Yusuf malah ingat loh tadi pada saudara-saudaranya, meskipun saudaranya tidak mengingat si Yusuf. Oleh karena itu adik-adik, kita sama seperti Yusuf yang memberikan kasih sayang dengan pelukan kepada mereka, mengampuni dan juga memaafkan kepada mereka. Sehingga adik-adik Yusuf, Yakub, ayah, dan saudara-saudaranya yang lainnya menjadi sukacita, menjadi senang, bergembira, dan juga berbahagia. Semoga kita semua menjadi pemaaf, kita bisa mengampuni orang lain yang berlaku jahat kepada kita. Bagi saudara-saudara atau teman yang berbuat jahat kepada kita, kita bisa memaafkan mereka dan juga mengampuni mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah belajar ya Tuhan untuk mengampuni dan juga memaafkan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan juga selalu bersama-sama dengan kami. Semoga dari apa yang kita pelajari saat ini ya Tuhan bisa menjadi pembelajaran kami ke depannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan untuk mengampuni lagi ya Tuhan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagus sekali ya firman Tuhan tadi. Betul kan Helen? Iya, bagus banget. Berarti aku gak boleh jahat sama Jacob ya. Aku harus maafin Jacob ya. Iya, betul sekali. Dari firman Tuhan tadi, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengampuni atau memaafkan orang-orang yang telah bersalah ataupun menyakiti kita. Itu baru namanya anak-anak Tuhan yang Hebat! dan luar biasa. Hafalan hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Halo semuanya,
Kali ini kita akan membuat aktivitas bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sedotan 1 atau 2 batang, kemudian gunting, kemudian tisu 2 lembar saja cukup, tisu 2 lembar. Oke, sekarang kita akan melakukannya. Kita ambil tisu, lalu kita potong-potong kecil-kecil. Ini nanti akan kita ibaratkan sebagai kejahatan. Kita potong kecil-kecil, boleh potong yang agak banyak. Kita potong kecil-kecil. Oke, seperti ini ya. Kita potong kecil-kecil. Kemudian kita siapkan 1 lembar tisu yang besar atau sisa tisu yang tadi. Lalu kita ambil sedotan. Nah, adik-adik, tisu yang kita potong kecil-kecil ini kita ibaratkan sebagai kejahatan. Lalu sedotan ini kita ibaratkan sebagai kebaikan. Nah, gimana caranya kita bermain? Nah, sekarang sisa tisu yang besar tadi kita gosok-gosokkan ke sedotan. Begini ya. Begini. Gosok sampai terasa panas itu tanganmu. Gosok. Lalu kita dekatkan ke tisu ini. Yeay. Kalian lihat? Tisu kecil-kecilnya menempel di sedotan. Wih, oke. Kita ulang lagi. Tisu tadi yang sisa kita gosok-gosokkan ke sedotan ya. Gosok sampai tangan kalian terasa agak panas tuh. Lalu kita dekatkan dia ke tisu. Yeay, tisunya nempel ya. Oke, nah dari aktivitas kita hari ini kita mau belajar bahwa kejahatan si tisu-tisu kecil ini kalau bertemu dengan kebaikan, sedotan yang kita gosok-gosok ini dia akan ikut pada kebaikan. Makanya kita harus selalu berbuat baik supaya kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke, selamat mencoba. Tara, dadah. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya.
adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin dan memberkati ibadah hari ini sehingga berjalan dengan baik. Lewat firman-Mu, Kau ajari kami agar menjadi anak yang mengampuni dengan segenap hati terhadap orang-orang yang telah bersalah atau menyakiti kami. Tuhan, tolong mampukan kami agar menjadi anak-anak yang baik dan taat. Kami juga berdoa untuk Elnatan ataupun ada anggota keluarga kami yang lain yang berulang tahun. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus tambahkan berkat dan sukacita kepada Elnatan dan juga anggota keluarga kami yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker, 2. cuci tangan, Ya, dan yang ketiga. jaga jarak. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.